Indonesia. Indonesia pasti menang. Hasil Piala Dunia U17, Timnas U17 Indonesia versus Ekuador, babak pertama skor 1-1. Pertandingan babak pertama antara Timnas U17 Indonesia versus Ekuador dalam laga penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 10 November 2023 berakhir dengan skor 1-1. Gol Indonesia dicetak oleh Arhan Kaka pada menit ke-22. Sedangkan gol penyama kedudukan Ekuador dilesakan Allen Obando 6 menit berselang. La Tricolor sempat mencetak gol kedua, namun dianulir wasit setelah meninjau ulang lewat VAR. Jalannya pertandingan 10 menit pertandingan berjalan, Indonesia mampu sedikit menguasai permainan. Umpan-umpan pendek di lini tengah yang dikombinasikan dengan serangan dari sayap menjadi andalan pasukan Garuda sejauh ini. Sementara Ekuador lebih bermain menunggu dan mengutamakan skema serangan balik. Ekuador mendapat peluang emas pertama pada menit ke-21. Michael Bermudez yang berdiri bebas di kotak penalti melepaskan tendangan yang melambung tinggi di atas gawang Ikram Al-Ghifari. Skuad Garuda membuka keunggulan lewat gol Arhan Kaka pada menit ke-22. Berawal dari penetrasi Rizky Afrizal di sisi kiri yang melewati satu pemain belakang Ekuador, penyerang sayap asal Madura United itu melepaskan umpan datar lalu disambut tendangan Arhan Kaka. 6 menit berselang, Allen Obando mencetak gol penyama kedudukan untuk La Tricolor. Menerima umpan Santiago Sanchez, Obando yang berdiri bebas di kotak penalti menerima bola dan langsung menyundulnya ke gawang. Memasuki 10 menit akhir babak pertama, Ekuador berbalik mendominasi pertandingan. Di sisi lain para pemain Indonesia tampak tertekan dan tak bisa mengembangkan permainannya. Ekuador sempat kembali mencetak gol pada menit ke-45, 1 lewat Jair Calahuazo, namun dianulir wasit karena Allen Obando yang menyentuh bola lebih dianggap offside setelah meninjau ulang lewat VAR. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Susunan pemain Timnas U17 Indonesia versus Ekuador Indonesia, Ikram Al-Ghifari, Andre Pangestu, Welber Jardim, Sultan Zaki, Iqbal Gwijangge, Vigo Dennis, Kaviatur Rizky, Jida Bin, Rizky Afrizal, Jehan Pahlevi, Arhan Kaka. Ekuador, Christian Loor, Jair Colahuazo, Ivis Davis, Jesus Polo, Elkis Ruiz, Jairo Reyes, Juan Rodriguez, Kenny Arroyo, Michael Bermudez, Allen Obando, Santiago Sanchez. Pemain keturunan Indonesia-Belgia, Radja Nainggolan, menyoroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat yang memutuskan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat memang telah resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Dua pemain keturunan ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 17 November 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat saat ini bahkan sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Radja Nainggolan sendiri memang memiliki darah Batak dari ayahnya. Pemain berusia 35 tahun itu memiliki catatan yang bagus. Nainggolan pernah bermain untuk klub-klub seperti Piacenza Calcio, Cagliari, AS Roma, Inter Milan, dan Spal. Dengan memiliki pengalaman di sepak bola Eropa, tentu saja Nainggolan mengenal beberapa pemain timnas Indonesia. Radja Nainggolan mengaku memang mengenal beberapa pemain timnas Indonesia khususnya pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat. Mantan pemain Inter Milan tersebut pernah bermain di klub Belgia dan pernah bertemu dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nainggolan pernah memperkuat Royal selama 1,5 musim dari tahun 2021 hingga paruh musim 2023. Seperti diketahui Sandy Walsh saat ini memperkuat klub asal Belgia, yakni KV Mechelen.
Saya tahu dua pemain Indonesia yang pernah saya hadapi, ujar Raja Nainggolan kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kawasan Jakarta Selatan, pertama Sandy Walsh, dia teman baik saya, dia tinggal dekat saya di Belgia, lanjutnya. Saya juga pernah melawan Jordi Amat, dia bek tengah, dia juga pernah bermain di Belgia sebelumnya. Mengenal Sandy dan tahu Jordi Amat, Nainggolan pun mengacungi jempol untuk dua pemain keturunan tersebut. Melihat keberanian Sandy Walsh dan Jordi memutuskan untuk dinaturalisasi membuat Raja Nainggolan merasa salut. Menurutnya keputusan yang diambil oleh Sandy dan Jordi cukup berani. Pasalnya, untuk datang menempuh perjalanan jauh dan membela timnas Indonesia itu membutuhkan kondisi yang kuat. Itu masalahnya, hal ini sulit buat para pemain untuk kembali ke Indonesia ketika mereka bermain di Eropa meskipun cuma dilakukan saat jeda internasional, kata Raja Nainggolan. Lebih lanjut, Nainggolan salut dengan keputusan dua pemain tersebut karena menurutnya memang bukan pilihan mudah. Menurut Nainggolan, keputusan yang diambil kedua pemain tersebut cukup berani. Raja Nainggolan, 18 tahun lalu PSSI dan Timnas Indonesia belum ada di titik ini. Mantan pemain Timnas Belgia keturunan Indonesia, Raja Nainggolan mengaku bisa saja memperkuat Timnas Indonesia andai PSSI dulu seperti sekarang. Ia menjelaskan ketika pertama kali memperkuat Timnas Belgia, PSSI belum seperti sekarang. Raja Nainggolan adalah pesepak bola asal Belgia yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya. Oleh sebab itu, bisa saja lelaki yang pernah membela Inter Milan itu bermain untuk Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi asalkan belum tampil lebih dari 3 kali bersama Belgia. Sejak kecil, Raja Nainggolan sudah berada di Belgia. Ia mengaku, bisa saja pada 2005 dirinya memperkuat Timnas Indonesia jika PSSI ketika itu seperti saat ini. Tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud Nainggolan. Tapi memang, PSSI pada 2005 ketika dipimpin Nurdin Halid belum sebaik sekarang yang terus mengalami kemajuan. 18 tahun lalu ketika saya pertama kali bermain untuk Belgia, saya rasa Indonesia, federasi dan timnasnya, belum ada di titik saat ini, kata Nainggolan saat ditemui di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Jadi kalau kita berandai-andai 18 tahun lalu, seperti saat ini, semua hal bisa berubah. Ada banyak perubahan dan ini adalah hal positif untuk Indonesia, sambungnya. PSSI di era Erick Thohir memang gencar memburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini 3 orang sedang menjalani proses yaitu Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Erick juga sedang memburu 2 pemain lain yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Namun, untuk 2 nama tersebut masih dirahasiakan. Sebelumnya, beberapa nama sudah sah menjadi WNI lewat jalur naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. PSSI tambah 5 pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, belum bisa diturunkan saat lawan Irak. Timnas Indonesia terus memperkuat diri jelang gelaran Piala Asia 2023, dan mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu caranya dengan menambah pemain naturalisasi. Diketahui, saat ini PSSI sedang merampungkan proses naturalisasi 3 pemain bertahan, yakni Jay Idzes, Justin Hubner, dan Nathan Choeaon. Tak hanya itu, PSSI juga akan menambah pemain naturalisasi untuk pos gelandang dan striker. Diketahui, 16 November ini Timnas Indonesia akan away melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan lanjut melawan Filipina, namun, kelima calon pemain naturalisasi ini belum akan bisa diturunkan di 2 laga terdekat tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan kisi-kisi calon pemain naturalisasi terbaru untuk Timnas Indonesia yang menghuni lini serang. Sejauh ini, baru Rafael Struijk yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker yang sudah dinaturalisasi. Adapun untuk posisi gelandang, ada nama Ivar Jenner. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia lebih banyak berposisi back. Terbaru, PSSI juga masih memproses naturalisasi 3 pemain keturunan lain berposisi back yakni Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Choeaon.
Media asal Irak, Winwin membedah kekuatan timnas Indonesia. Diketahui, Irak akan menjamu timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November ini. Winwin menyoroti taktik Shin Tae-yong, hingga para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Menurut Winwin, timnas Indonesia memiliki modal pertahanan yang rapat saat menghadapi Irak. Kedua tim akan bertarung pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Basra International Stadium, Kamis 16 November. Laga ini dipastikan akan berjalan dengan ketat dari kedua tim.